Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih terkait dengan radang tenggorokan. Langsung saja nih kita lanjutkan ke Dr. Lisda dulu nih terkait dengan perbedaan faringitis, laringitis dan juga tonsilitis ya Dok. Tadi belum dijelaskan, mungkin masyarakat di rumah ini ingin tahu nih bedanya tuh apa sih Dok dari gejalanya dan juga definisinya. Oke. Jadi tadi secara umumnya gitu ya, secara garis besarnya memang masyarakat akan mengenalnya berhubung itu tadi adalah saru yang dilewati oleh makanan dan minuman, sehingga ketika terjadi keluhan nyeri menelan nih pada saat menelan makanan ataupun minuman, maka masyarakat akan mengartikan sebagai sebuah kondisi radang gitu. Ya memang benar sih gitu ya. Cuman nanti kita akan lihat lagi sebenarnya di mana sih sebenarnya letak titik lokasi peradangannya tepatnya. Yaitu akan kita peroleh nanti selain dari anamnesis atau dari wawancara medis yang kita lakukan terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien, mungkin akan terlihat data objektifnya itu dari pemeriksaan fisik sebenarnya, terutama nanti pada daerah rongga mulut atau pada daerah tenggorokan. Nah nanti di situ kita akan lihat seperti yang sudah disinggung di awal tadi di sesi yang pertama, bahwa apakah nanti ternyata pada bagian dindingnya nih ternyata yang merah atau meradang, atau dinding berikut dengan tonsilnya, atau kalau dalam bahasa awam itu biasanya masyarakat mengenalnya dengan amandel, atau bukan di keduanya ini, ternyata lebih ke arah dalam lagi nih, yaitu pada daerah pita suaranya gitu. Nah, kalau untuk perbedaannya sebenarnya mereka hampir mirip, apalagi terutama yang faringitis sama tonsilitis. Itu dia hampir mirip banget karena kebanyakan pun kasusnya itu dia terjadinya nggak sendiri-sendiri. Jadi gabungan disebut sebagai tonsilofaringitis. Oh, bisa langsung dua gitu jadi ya Dok? Dua-duanya. Jadi dindingnya itu merah meradang juga, dan juga ditemukan bahwa amandelnya itu juga membesar dan merah meradang gitu. Jadi dua-duanya terjadi inflamasi. Meskipun pada beberapa kasus bisa saja cuman faringnya saja atau bisa juga cuman amandelnya saja. Tapi sebagian besar itu dua-duanya sehingga disebut dengan tonsilofaringitis. Nah, untuk yang kedua ini itu memang gejalanya hampir banget mirip sekali gitu. Jadi akan bisa kita lihat nanti data objektifnya dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Gejalanya apa? Yang pertama nyeri menelan, ini yang paling khas sekali. Lalu kemudian ada rasa gatal di tenggorokan, diikuti dengan demam biasanya. Sama seperti yang sudah disinggung oleh dokter Pusan. Apakah nanti penyebabnya virus ataupun bakteri gitu ya? Sebagai penanda bahwa ada infeksi di tubuh itu kan salah satunya responnya adalah demam kan dari tubuh kita. Sehingga akan disertai dengan demam dan kadang-kadang juga bisa disertai seperti gejala saluran pernafasan akut lainnya seperti ada batuk ataupun pilek gitu. Nah, khusus untuk yang laringitis tadi atau peradangan yang terjadi pada pita suara, dia memiliki kekhususan sendiri. Selain dari memang dia bisa disertai dengan demam dan juga nyeri menelan atau nyeri tenggorokan, dan dia karena dia bagian pita suara gitu ya, maka khasnya apa? Yaitu suaranya parau tadi. Jadi suaranya mulai parau atau terdengar seperti serak ya bahasa awamnya ya. Nah, ini biasanya menandakan bahwa mungkin saja terjadi peradangan pada laring atau pada daerah pita suaranya. Tapi balik lagi, itu bisa terjadi kalau pada daerah pita suara itu biasanya tergantung tadi faktor resikonya. Apakah memang ada penggunaan suara yang berlebihan gitu ya, yang kemudian akhirnya memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Seperti itu. Baik, berarti memang harus ada pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan tentunya untuk memastikan apakah itu yang faringitis, tonsilitis ataupun laringitis ya Dok ya. Nah, untuk awam sendiri kapan sih Dok sebenarnya kita harus memutuskan bahwa saat itu kita harus ke dokter? Oke. Jadi yang pasti ketika kita mengalami keluhan ataupun penanda seperti tadi ya, apalagi misalnya demam akut ya, yang di bawah 2 minggu tiba-tiba itu tinggi langsung gitu ya, demam tinggi, maka kemudian disertai dengan nyeri menelan gitu ya, maka itu sebaiknya memang kita akan harusnya memeriksakan diri ke dokter. Apalagi nih di zaman pandemi COVID gitu ya, seperti kita ketahui bahwa di fase-fase COVID yang sangat-sangat tinggi gitu ya, angka kejadiannya beberapa tahun yang lalu itu gejala nyeri tenggorokan atau radang tenggorokan itu menjadi poin yang cukup besar, memegang peranan besar gitu ya. Seringkali orang datang justru kemarin itu ke kita di fasilitas pelayanan kesehatan primer itu adalah dengan radang tenggorokan.
tenggorokan. Lalu kemudian kita swab, ternyata positif. Covid, ya. Iya, ternyata reaktif gitu. Jadi COVID itu kan sekarang bukan berarti hilang gitu ya, namun memang sudah mungkin berada pada kondisi endemis gitu. Jadi kita memang ada gitu ya, dan kita diminta untuk bisa menyesuaikan diri untuk bisa hidup berdampingan bersama dengan virus COVID ini tadi gitu. Tentu dengan meningkatkan sistem imun kita kan gitu ya. Bukan berarti dia hilang 100% nggak ada lagi di sekitar kita, tuh enggak sebenarnya. Tetap ada gitu. Cuman mengingat seperti angka cakupan vaksinasi yang sudah cukup baik gitu ya. Kemudian masyarakat juga sudah mulai meningkatkan kesadarannya tentang pentingnya menjaga higienitas ataupun kebersihan misalnya ya. Kemudian menjaga memenuhi aturan protokol kesehatan gitu ya, sudah mulai banyak yang patuh, sehingga akhirnya masyarakat dianggap sudah mulai bisa nih hidup berdampingan gitu. Tapi tetap ketika ada keluhan seperti itu, demam tinggi akut yang mendadak, nyeri menelan, sakit tenggorokan disertai batuk pilek atau gejala infeksi pernafasan akut lainnya, maka sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Berarti nggak boleh lalai juga ya dok ya, walaupun COVID memang udah sedikit banget nih kasusnya, kita harus tetap waspada dan juga aware terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, mungkin sih lanjut dulu kepada Dokter Putri nih dok. Tadi sempat dibahas juga terkait dengan anak-anak merupakan kelompok rentan yang terkena radang tenggorokan. Kenapa sih dok sampai anak-anak ini menjadi salah satu kelompok yang rentan terkena radang tenggorokan, dokter? Oke, jadi memang kelompok yang dibilang rentan itu ada dua. Yang pertama bayi dan balita, bayi dan anak-anak, dan juga pasien dengan imunokompromis. Jadi pasien dengan imunokompromis itu pasien yang dewasa ataupun anak-anak yang memiliki penyakit bawaan. Jadi yang pertama kita ngomongin pada pasien anak-anak bayi dan anak-anak. Jadi tubuh kita ini pintar, dia kalau misalnya ada infeksi virus, tubuh kita ini akan mengingat, misalnya ada infeksi virus A, setelah kita terinfeksi, karena tubuh kita tuh punya sel memori, jadi dia nanti mengingat ketika nanti virus yang sama masuk ke tubuh kita, dia akan mengingat nih, oh ini sudah pernah nih, kita udah pernah masuk nih ke tubuh saya, jadi gejalanya tidak begitu berat seperti gejala yang pertama. Nah, untuk pada bayi dan juga pada anak-anak itu biasanya mereka belum memiliki kekebalan tubuh yang alami seperti itu karena memang belum terbentuk sempurna. Oleh karena itu biasanya dibantu dengan vaksinasi dan lain-lain. Nah, itulah kenapa bayi ataupun anak-anak itu lebih rentan terkena infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Kemudian kalau yang grup yang kedua, kelompok yang kedua yaitu mungkin untuk grup kedua bisa ditahan dulu ya dok. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.